kembali Anda menyaksikan program Pojok Inspirasi Tanjung Pinang TV. Nah, saat ini kami sudah berada di ruang auditorium kampus Umbra, di mana latar belakang kami adalah kincir angin yang kincir angin tersebut adalah teknologi yang diciptakan oleh Profesor Safsir Ahlu sendiri. Pak, terkait dengan kincir angin ya Pak, yang kita sebutnya ini, itu ide mula awalnya itu membangun ini apa sih Pak? Baik, mungkin saya ralat sedikit. Ini sebenarnya kincir angin standar ya. Jadi bukan kincir anginnya yang saya buat, tapi konsep penggunaan kincir anginnya yang saya buat. Jadi seperti saya katakan tadi, waktu saya masuk pertama, saya tidak melihat apa yang bisa menjadi unggulan dari Umbra. Lalu karena saya punya pengalaman internasional yang lumayan bagus, jadi saya melihat salah satu karena di daerah maritim, di mana tersedia cukup banyak angin, maka saya memikir bahwa salah satu dari yang paling mungkin kita kembangkan di daerah maritim ini adalah yang kita sebut sebagai energi baru dan terbarukan. Nah, saya tetapkan yang standar kita pakai solar cell, kita punya solar cell yang bagus. Kemudian salah satunya kita buat adalah kincir angin. Kemudian kita juga punya tenaga air, ya. Kemudian kita juga punya tenaga gelombang. Yang kita lihat sini adalah kincir angin. Nah, jadi sederhana sekali konsepnya. Kalau orang lihat ini kincir angin itu apa? Jadi itu begini. Problem kita di daerah perbatasan atau di daerah maritim ini adalah kalau kita buat listrik dari diesel, belinya murah, tapi minyaknya mahal, membawanya susah. Jadi kita harus memaksimalkan apa yang potensi yang ada. Nah, sekarang di sini Umbra kita menjadi model. Bahwa kita mulai, saya contohkan dari angin dulu ya. Angin ini dikenal sebagai PLTB atau produksi tenaga baru. Nah, listrik yang dihasilkan dari kincir ini itu dalam desainnya, tapi belum jadi 100%. Maunya kalau jadi 100% belum bisa jalan. Itu kita gunakan listrik yang kita hasilkan itu, tadinya kan simpan di baterai. Baterai kita gunakan untuk listrik, itu yang klasik. Nah, yang saya potong adalah listrik yang digunakan, yang hasil dari kincir ini kita gunakan untuk memompa air laut. Karena kita punya laut, kita pompa air laut ke tangki dan di atas bukit sana. Jadi airnya dipindahkan ke atas. Listriknya semua kita gunakan untuk memompa air. Lalu air yang dari atas bukit itu kita terjunkan ke laut. Nah, air yang kita terjunkan itu kita bisa kontrol debitnya, sehingga kita bisa mendapatkan listrik yang stabil. Jadi akinya atau baterainya itu adalah tangki air. Jadi energi yang kita simpan itu adalah namanya energi potensial. Nah, saya berharap nanti kalau pemerintah provinsi bisa ngasih kami tanah di atas itu, kami akan bangun tangki air besar, di mana tangki air itu adalah untuk membangkit listrik. Tapi pembangkit listriknya nanti turbinnya di bawah, makanya kami punya turbin air. Nah, jadi listrik tersebut kalau pada siang hari akan dibantu dengan listrik surya, karena kami sistemnya namanya sistem on grid. Jadi pada listrik tadi kita tanamkan, kami sudah bersama PLN kalau di Solo. Jadi semua sistem energi yang terbarukan ini kita coba aplikasikan di wilayah kepulauan. Tetapi sekali lagi kita juga menggunakan hal-hal dalam bentuk storage-nya juga adalah tidak storage yang kita kenal. Baterai itu kan mahal ya. Nah, tapi kita akan storage sesuatu itu dalam bentuk tadi, karena kita punya laut banyak. Jadi storage itu adalah untuk menaikkan air laut dalam satu potensial tertentu. Lalu air laut itu kita terjunkan lagi ke laut. Nah, waktu saat terjun itu dia akan memutar turbin. Turbinnya masih kan listrikan. Nah, kemudian kita juga punya nanti sistem big charger gitu, semacam charger besar yang sedang kita kembangkan di sini. Nah, nanti kita harapkan daerah maritim ini nggak ada lagi mobil pakai motor bakar, nggak ada lagi sepeda motor, nggak ada lagi sepeda motor bakar, semuanya mau kita harapkan basisnya listrik. Seperti di charger gitu ya? Di charger ya. Jadi udah kita kesana sama ITS juga. Jadi nanti sistemnya swap. Jadi baterai itu kita cas, kita jalan, nanti habis kita ganti ya. Nah, jadi chargernya terus dengan sistem ini. Jadi kita harapkan. Kemudian kami juga mengembangkan melalui basis ini, itu nanti tiap rumah punya baterai sendiri di kampung-kampung ya. Jadi mereka nggak perlu kabel-kabel lagi. Jadi ada sistem big charger itu, kalau penyedia listrik besar ya. Jadi rumah itu nanti akan kita bekali satu hari itu berapa sih dia butuh. Jadi dia tinggal bawa akhirnya, dia ganti. Jadi dia hidup listriknya, hidup TV segala macam itu dari situ. Ini sudah sedang kita kembangkan di Umbra. Jadi kita harapkan juga Umbra menjadi pusat pengembangan aplikasi energi terbarukan dalam bentuk sungai-sungai itu kepada masyarakat. Itu kira-kira.
Berarti masyarakat pesisir artinya mereka yang berada di dekat laut begitu. Iya, pulau-pulau kecil ya. Kecil. Pulau kecil yang kalau kita bentangkan untuk sistem pakai jaringan kabel segala macam kan mahal tuh. Iya, Dan lagi lossnya kan besar ya. Dan bagi mereka begini juga nggak lama. Nah itu yang kami buat, kami kembangkan di sini kan dalam beberapa tahun baru bisa terrealisasi. Kalau ini sendiri ada berapa ini? Ini ada 8, setiap satu tiangnya itu menghasilkan kira-kira per hari per jam itu kira-kira dapat 1 kilowatt kita ya. Jadi kita punya ada 8, terus kita punya ini yang sistemnya apa namanya itu horizontal dan kita juga yang punya vertikal. Dan ini untuk belajar mahasiswa. Jangan lupa bahwa ini adalah bukan pembangkit listrik, bukan hanya pembangkit listrik, tapi yang paling pokok untuk mahasiswa. Makanya dia sistemnya bisa dibuka, bisa dipasang. Kalau dia rusak normal karena dipakai itu. Jadi mahasiswa itu tahu apa isi dari sebuah engine itu, jadi dia bisa buka. Kita kasih stager naik ke atas, dia buka. Itu apa namanya itu kipasnya juga bisa kita ganti. Dulu panjang sekarang kita pendekkan. Mungkin kalau kita punya uang lagi kita ganti dengan kipas aluminium, kita ganti segala macam. Pokoknya di sini ini adalah semua hal yang beda kalau kita invent untuk pembangkit. Kalau ini invent untuk pendidikan. Jadi artinya dia harus siap untuk bongkar pasang. Ini salah satu ruang publik lah yang kalau kita penat-penat sikit boleh tengok-tengok ini. Ini ada air mancurnya juga, ya, ada air. Menurunkan tensi sedikit lah. Gitu. Pak, saya masih penasaran ini Pak. Bapak sendiri kan background pendidikan adalah kimia ya Pak ya. Nah, dengan apa namanya ya Pak, itu bisa digabungkan di Umrah ini, bisa diterapkan di Umrah ini ya Pak ya. Termasuk contohnya tadi yang teknologi terbarukan tadi ya Pak ya, yang kita lihat tadi. Iya ya, jadi begini ya, memang kalau melihat latar belakang saya sebagai seorang kimia fisikawan, misalnya ada kimia dan ada fisikanya itu saya bilang tadi kan. Kemudian dalam perjalanan saya, misalnya saya wisadawan terbaik waktu S1 ya, bahkan S3 pun saya lulus dengan predikat cum laude di Prancis. Di Prancis dengan disertasi dalam bahasa Prancis dan segala macamnya. Artinya apa? Orang Melayu ini hebat. Saya kan orang Melayu kan, artinya hebat. Artinya bisa mencapai prestasi yang tinggi. Kemudian di ITS saya juga memegang beberapa posisi-posisi kunci dari segi manajemen. Saya 2 tahun pernah menjadi ketua panitia ujian nasional untuk Provinsi Jawa Timur. Bawahan saya itu ada 9 rektor PTN yang ada di Jawa Timur pada waktu itu. Bukan bawahan maksudnya yang saya organisir ya. Dan alhamdulillah lancar-lancar saja. Dan ada lagi beberapa, misalnya saya juga waktu itu sempat mengelola program dari Kementerian Agama ya. Kemudian saya juga ada mengelola beberapa program dari Kementerian Pendidikan Nasional. Artinya ada banyak achievement yang saya capai atau capaian-capaian lah ya yang saya buat sebelumnya. Inilah sebetulnya yang menjadi modal saya awalnya kan. Termasuk tentu saja waktu saya jadi atase Adikbud di Prancis. Macam mana misalnya pengalaman saya menghadirkan sebuah konser angklung di depan Menara Eiffel. Itu luar biasa pengalaman yang saya peroleh. Lalu bagaimana saya bisa mempererat kembali kerjasama pendidikan antara Prancis dengan Indonesia, meyakinkan orang Prancis bahwa pendidikan Indonesia itu setara dengan mereka atau minimal hampir sama lah. Nah, itu usaha-usaha kita dan semuanya berhasil. Semua itulah modal yang saya bawa ke sini. Jadi itulah yang saya melihat umrah satu paket dengan Kepulauan Riau. Jadi sebelum saya bekerja, saya selalu punya target. Lalu target itu saya belah-belah, saya buat menjadi beberapa target-target kecil, lalu saya bikin strategi pencapaiannya. Nah dari situlah saya mulai bergerak. Baru saya memfungsikan orang bergerak sebagai apa, bentuknya apa dan seterusnya. Nah inilah yang pelan-pelan yang kita kerjakan di umrah ini. Ya, jadi dan alhamdulillah langkah demi langkah tadi hampir semua lah ya berjalan sesuai dengan yang saya rencanakan. Tentu saja ada yang tidak berhasil kalau memang saya tidak punya akses untuk mencapai itu. Tapi selama saya masih bisa, kemudian saya kan juga punya jejaring, punya kawan-kawan, punya network yang alhamdulillah cukup luas di seluruh Indonesia maupun di luar negeri. Itu semua saya tarik ke sini. Jadi bahasa sederhananya saya membawa umrah ini kemana-mana, dimanapun jejaring saya kenalkan. Misalnya umrah ini contohnya adalah anggota dari yang kita sebut dengan nama FISM. FISM itu French Indonesian Consortium on Engineering and Management. Artinya umrah ini itu setara dengan
program tinggi seperti ITB dan lain-lain dalam konteks kerjasama engineering and management dengan Perancis. Apa yang terjadi? Orang Perancis mengirimkan mahasiswanya ke sini. Kita didik di sini. Pendidikan kita inilah yang direcognize sama mereka menjadi mereka di sana. Itu jumlahnya. Nah, cuman sayangnya ya kita belum bisa mengirimkan anak kita ke sana karena keterbatasan kendala bahasa ya. Nah, kalau seandainya bisa kita berhak juga kita kirimkan. Nah, itu kira-kira upaya-upaya yang saya buat. Kenapa saya punya keyakinan untuk itu? Karena alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan saya begitu banyak katakanlah ilmu yang saya akhirnya itulah yang saya gunakan untuk mengelola umrah ini untuk maju, yang kalau dalam ukuran biasa mungkin ini sudah terlalu cepat ini majunya kira-kira gitu. Tapi belum selesai ya, masih ada yang lebih lanjut lagi. Apalagi nih Pak, impian Bapak terhadap umrah ini yang akan dilaksanakan ya Pak? Ya, kalau kedepannya saya tentu tadi berkatakan bahwa umrah ini harus menjadi rujukan, khususnya hal-hal yang berkenaan dengan kemaritiman. Nah, dari awal sudah saya sampaikan kepada seluruh prodi, Anda boleh prodi apa saja, tapi Anda harus punya ciri khas. Kemaritiman itu muncul dalam bentuk apakah peminatankah, atau dalam bentuk program, atau dalam bentuk apapun. Baik pemirsa, demikian Pojok Inspirasi pada episode kali ini bersama Profesor Dr. Safsir Akhlus, seorang Rektor Umrah Provinsi Kepri. Pemirsa, banyak informasi, banyak inspirasi yang kita dapatkan dari beliau. Semoga menginspirasi Anda semuanya. Akhirnya saya Dewi Sarah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.